Halo Sobat Senior LPM Motivasi, selamat datang kembali di podcast ini. Dan pastinya perkuliahan juga sudah full ring kan teman-teman. Kalian pasti capek dan juga lelah karena telah beraktivitas seharian di kampus. Nah, kali ini podcast LPM bakal nemenin kalian dari kejenuhan itu selama beraktivitas di kampus dengan berbincang-bincang dan membawakan tema FOMO. Nah, FOMO ini tuh lagi ramai diperbincangkan oleh khalayak dan juga oleh para pakar kesehatan mental. Kita bakal bahas FOMO dari akar-akarnya nih. Tapi di sini aku juga nggak sendirian dan aku bakal ditemenin sama Mbak di sampingku. Nah, sebelumnya aku jelasin dulu ya. FOMO itu adalah fear of missing out. Dalam bahasa Indonesianya, istilah ini sering digunakan untuk menyebut pola perilaku terhadap remaja atas ketakutan pada remaja ketika mereka ketinggalan tren-tren yang sedang rame. Nah, langsung aja kita bahas lebih dalam. Dan sebelumnya aku mau perkenalkan dulu sama kalian. Halo Mbak Kiki. Hai. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh nggak sih kamu kenalan dulu? Perkenalkan diri kamu dari fakultas apa, terus prodinya apa, sama teman-teman Sobat Senior. Oke, perkenalkan nama aku Nurrahma Rizky Suci Ramadhani. Biasa dipanggil Kiki. Aku dari Prodi Pendidikan Geografi angkatan 2021 di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Wah, Masya Allah. Kalau kali ini lagi sibuk apa nih Mbak? Kalau akhir-akhir ini aku sibuk sama tugas ya, yang pasti itu tugas yang kayak mengalir terus. Aku ikut BEM fakultas, terus aku ikut HMP di prodiku, sama satu ikut Himadika. Iya, Hima yang di Jawa Tengah se-Yogyakarta. Oke, Masya Allah, keren banget, hebat banget. Kalau boleh tahu gimana tuh cara ngatur waktunya Mbak? Yang pasti aku yang pertama pasti ngutamain di kuliah tugas-tugas aku, pokoknya aku kelarin dulu tugas-tugasnya, dan setelah itu aku baru bisa mikir ke HMP gitu, kayak organisasi. Tapi juga aku bisa tapi aku juga bisa ngerjainnya tuh sesuai deadline. Kayak misalkan deadline yang mendekatin tuh organisasi, yaudah aku nyelesain dulu tugas organisasiku. Tapi kalau yang misalkan organisasinya ini kayak masih jauh tugasnya dan aku harus nyiapinnya tuh masih ada waktu lah, jadi yaudah aku ngutamain di kuliah. Pokoknya ya yang penting itu kuliah ya. Betul. Prioritasnya kuliah, karena kita sebagai mahasiswa walaupun kita aktif berorganisasi ya juga harus mentingin kuliah, karena Betul. tugasnya kita sebagai mahasiswa ya kuliah. Ya. Organisasi itu nomor 2 ya Mbak. Iya, itu organisasi itu cuman tambahan, tapi Yes. itu juga penting sih, kayak buat pengalaman. Ya nggak sih? Bener banget gitu. Dan langsung aja teman-teman kita bahas FOMO. Dan aku mau tanya, apa sih menurut kamu Mbak FOMO itu? Kalau FOMO itu menurut aku kan tadi yang fear of missing out itu kan berarti seseorang yang emang dia tuh nggak mau lepas dari berita-berita yang masa kini gitu kan. Jadi dia tuh kayak harus update dan dia tuh nggak mau ketinggalan, harus ikut ini itu. Oke. Nah, kalau kamu sendiri pernah nggak sih ngerasain yang namanya FOMO? Kalau FOMO aku pernah sih ngerasain. Salah satunya kayak aku ikut organisasi yang di luar kampus. Ya teman-temanku pada ngupload di Instagram dan aku kayak apaan nih gitu kan. Yaudah aku ikutan. Jadi pengen ikut iya, gitu aku ya? jadi pengen ikut, dan aku lihat kayak bagus juga nih benefitnya gitu kan. Ya aku ikutin. Tapi selagi aku juga kayak mempertimbangkan kesiapanku juga, kayak waktu sama skillnya aku gitu kan. Kayak aku bisanya cuman kayak di belakang layar, kalau pembicara atau apa gitu masih belajar. Tapi kalau yang di belakang layar aku lebih suka.
Kalau jadi oke. Jadi kalau menurut kamu FOMO itu baik atau buruk nih? Pasti ada negatif sama positifnya ya. Tapi yang aku lebih pentingin ya positifnya sih, karena selagi itu bagus buat benefitnya di aku dan kayak buat menambah jenjang buat masa depan ya oke gitu. Kalau yang negatifnya mungkin kayak yang pertama kayak keteteran kalau tugas sama kuliah gitu kalau lagi bentrok gitu kan. Terus yang kedua kayak waktuku sama teman-teman juga agak lebih dikit jadinya, karena pasti lebih banyak di organisasi atau di kegiatan-kegiatan lainnya, dan teman-temanku itu kan tidak semuanya tuh sama ikut aku gitu kan, yang bareng-bareng terus tuh enggak. Jadi kayak ya waktuku sama temanku jadi kayak dikit gitu. Kita harus mengorbankan ya Mbak. Kalau udah sibuk, kita kan juga kuliah, sibuk organisasi juga Mbak, kan ini tadi ikut banyak banget organisasi ya, pasti juga harus mengorbankan waktu tidur, mengorbankan teman-temannya juga ya Mbak, jadi nggak banyak main sama teman-temannya. Kalau main sama teman paling pas kuliah aja ya, pas kuliah atau pas lagi senggang gitu diusahakan buat main bentar. Mbak tahu nggak sih kapan mulai ada istilah FOMO itu muncul? Kalau dari aku pribadi, aku tuh FOMO tuh baru tahu karena temanku. Tapi kalau yang kayak FOMO itu terkenal kapan aku nggak tahu sih. Mungkin itu dari bahasa gaul kali ya. Nah itu aku pertama kali dengar tuh dari temanku. Temanku tuh kayak tiba-tiba ngomong, kok kamu FOMO banget sih gitu kan. FOMO tuh apa gitu kan. Terus pas aku lihat di Google tuh kayak aku tuh karena mungkin dia bilang karena aku tuh sering ikut kegiatan ini itu gitu kan, dan mungkin dikiranya kayak ikut-ikutan gitu kan. Iya, kayak masa satu ini aja belum selesai masa udah ikutan yang lain gitu kan. Terus aku ya bilang kayak apa gitu kan, enggak, aku cuman kayak ya aku pengen gitu loh, pengen selagi aku pengen dan selagi aku bisa. Iya bisa gitu kan, ya udah aku coba gitu. Toh juga di kegiatan itu juga aku bisa ketemu teman-teman banyak dari yang prodinya beda-beda, terus aku bisa dapat pengalaman, terus ya banyak sih di situ. Pokoknya yang pengaruh positif gitulah ya. Selagi, dan ini juga menyinggung tentang FOMO itu baik atau buruk ya tadi ya. Ini kalau menurutku juga tergantung kitanya ya. Iya, betul. Jadi FOMO mau baik ataupun buruk, nanti kita lihat tren apa sih yang kita ikutin, itu baik nggak buat kita dan baik untuk kita, dan selagi kita bisa, selagi kita mampu, kenapa enggak kita coba gitu ya. Oke, keren banget. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang gejala atau ciri-ciri orang yang FOMO itu seperti apa. Kalau boleh tahu dari kamu, gimana sih muncul gejala FOMO itu? Gimana ya, kalau yang ciri-cirinya gitu aku kurang tahu ya, soalnya kan aku juga nggak begitu paham gitu kan. Mungkin ciri-cirinya kayak dia ikut ini itu tapi dia tidak memikirkan di diri sendirinya gitu kan, kayak misalkan waktu terus ngaturnya gimana gitu kan, kayak memaksa, kayak ikut-ikutan gitu kan. Kadang kayak dianya pengen tapi bukan karena kemauan sendiri, karena ya aku pengen gitu, dan mungkin pengen dibilang kayak kamu keren gitu, kayak pengen dikasih apresiasi dari orang lain gitu kan, tapi dia dengan cara yang salah. Gak mentingin diri kita sendiri kan, harusnya ya mentingin diri kita terlebih dahulu kan, baru orang lain. Oke, benar. Dan setiap orang kan punya porsinya sendiri-sendiri gitu kan. Oke, tadi kan udah disebutin dampak baik FOMO ya dari Mbak sendiri. Nah ini kita tuh belum menyinggung dampak buruk atau dampak negatifnya dari FOMO itu. Nah kalau menurut kamu dampak negatif dari FOMO untuk jangka panjang kita tuh apa sih Mbak? Mungkin dengan ini ya, kalau jangka panjang mungkin kayak dia tuh pengen terus-terusan ikut-ikutan terus, dan itu kan kayak bikin capek dia sendiri gitu kan. Misalkan dia nggak mampu di A gitu kan, tapi dia pengen karena teman-temannya pada ikutan di A ini. Nah tapi dia jadi kayak ngelakuinnya tuh jadi kayak maksa, maksa, capek sendiri, terus kayak ya udah kayak dia
apa ya, kayak bukan baik, kayak apa sih, Nggak sayang sama diri. iya nggak sayang sama diri dia sendiri gitu. Iya, terus menimbulkan kesan iri, kayak misalkan kamu ikut gitu, aku pengen ikut juga nih biar ikut sama-sama Dianggap keren. iya dianggap keren gitu. Masa kamu enggak, masa kamu bisa aku enggak gitu. Betul. Nah kalau FOMO itu bisa menimbulkan iri juga ya, kayak semisal kamu ikut BEM nih misal ya, emang bener ikut BEM ya gitu ya. dan aku nggak ikut BEM, terus ada nih orang satu bilang kayak, wah dia tuh ikut BEM tahu hebat kece gitu, masa kamu nggak bisa ikut BEM sih, nggak lolos ikut BEM ya gitu kan, itu bisa menimbulkan iri juga ya Mbak. Dan juga nanti kalau semisal ya kemampuan aku tuh bukan di BEM gitu, semisal aku kemampuannya yang lain, kayak semisal menulis ya, terus berbicara gitu kan. Itu kan tergantung porsinya sendiri-sendiri ya, nggak usah terlalu memaksakan yang benar. Dan yang penting tuh kalau dari aku sih ya, FOMO itu obatnya cinta sama diri sendiri nggak sih Mbak? Ya kan, cinta diri sama sendiri, self love, dan kita harus paham sama diri sendiri ya kan. Apa yang kita mau, apa yang kita mampu. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu penyebab dari FOMO itu sendiri. Kalau dari kamu dulu, kenapa sih dibilang sama teman, kan kamu pernah dibilangin sama teman tuh FOMO gitu. Nah itu dari kamu sendiri, kamu merasakan penyebab FOMO itu apa sih Mbak? Penyebab FOMO buat diri aku sendiri. Penyebabnya kayak aku FOMO itu kayak menganggap positif ya. Aku menganggapnya kan kalau lebih ke positifnya. Jadi kayak misalkan lagi buka oprek Manggala gitu. Nah aku di situ kayak, aku pengen deh, kayak pengen ikut kegiatan itu biar aku tuh dapat pengalamannya. Atau juga kalau misalkan aduh aku takut. Atau juga kayak di Manggala itu kan kita ketemu sama adik-adiknya gitu kan. Jadi kita punya pengalaman, jadi kita punya cerita gitu loh, sama misalkan buat jangka panjang gitu bisa cerita sama saudara, kemarin kegiatan kamu apa gitu kan. Lalu dari kamu sendiri, gimana sih cara ngendaliin FOMO dari dalam diri kamu sendiri itu gimana? Mungkin FOMO-nya ini aku lihat-lihat dulu sih, kayak misalkan yang bermanfaat ya, misalkan yang kegiatannya bermanfaat buat aku, oke aku ikut gitu ya. Dan misalkan lebih menyaring kayak pengen ikut ini itu tuh lebih aku saring, karena kalau semuanya aku ikutin juga aku pusing, keteteran gitu kan. Terus yang kedua kayak aku nggak bisa bagi waktunya kalau sebanyak itu gitu. Oke, ini dari tadi kan kita menyinggung tentang FOMO, mungkin FOMO-nya masih ke dalam hal perkuliahan ya Mbak, kayak semisal organisasi, ikut ini, ikut itu. Nah, semisal ini FOMO-nya adalah ikut konser Blackpink tuh, kemarin tuh ya, kan ada rame-ramenya konser Blackpink, konser Coldplay. Kalau yang di Solo ya, yang deket-deket aja ada konsernya, siapa tuh kemarin? Budi Doremi, kalau nggak salah ada ya. Ada banyak konser. Pokoknya Solo tuh banyak konser banget ya, pokoknya gitulah ya Mbak. Dan misal nih ya, fee-nya tuh 150 untuk untuk umum gitu ya. Nah kita tuh sebagai mahasiswa 150 aja bisa buat makan, iya kan, bisa buat makan dalam 2 minggu. Nah habis 1 kali dalam 1 konser. Itu menurut kamu tuh FOMO kayak gitu gimana sih Mbak? Kalau konser kayak gitu menurutku tuh bukan yang kayak FOMO gitu ya, yang harus ikut-ikutan gitu. Mungkin kayak sesekali lah kita ikut gitu, karena biar katanya kan ada harus life balance, jadi harus yang kayak hidup tuh seimbang, yang kayak 50%-nya kita kuliah organisasi, yang 50%-nya kita healing, main gitu kan, dan juga bisa lewat hiburan konser gitu kan. Nah kalau yang kayak misalkan FOMO ke konser sih menurutku sih enggak ya, soalnya kan itu sesuai sukanya beda-beda gitu loh, dari setiap orang itu kan punya apa ya kesukaannya sendiri-sendiri. Jadi ya
ya udah kita melakukan sesuai kita sendiri. Benar-benar. Tapi aku pernah lihat ya dan denger juga nih Mbak, ada satu orang lah ya, nggak aku sebut namanya. Dia tuh sebenarnya nggak suka konser, pokoknya dia pengennya tuh ya main-mainnya nggak ke konser lah ya. Dan tapi gara-gara lihat konten Instagram temennya gitu ya, ih aku pengen ini, temenin aku ya ke situ gitu. Dan aku lihat ya, duitnya juga apa ya, 150 itu sayang loh. 150 tuh sayang. Kamu anak kuliah, kamu anak rantau, 150 itu bisa buat makan dalam ya kurang lebih seminggu 2 minggu lah ya gitu. Nah tapi itu dia memaksakan untuk konten Instagram gitu loh. Gimana menurut kamu tuh Mbak? Kalau memaksakan, kalau biayanya ada mah nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang kayak tadi kamu bilang itu biayanya dia udah ngepres terus dan dia tuh cuma memikirkan kesenangan di konten Instagram gitu, menurutku enggak sih. Kayak mending kamu pakai yang pokoknya jangan gimana ya, pokoknya tuh jangan kamu tuh pengen dilihat wah sama orang lain. Benar. Jadi harus dipertimbangkan juga biayanya. Terus misalkan kalau dari luar kota ngekos gitu kan nggak, ya mending uangnya ditabung buat ya kayak save money gitu kan. Kalau misalkan ada apa-apa kita ada uang yang benar-benar kita mau pakai gitu kan. Kalau kamu sendiri FOMO nggak? Kalau aku sendiri pernah sih ngerasain FOMO seperti apa yang kamu bilang tadi ya. FOMO ikut-ikutan organisasi punya orang lain gitu ya. Apalagi waktu aku jadi maba itu masih jadi maba, dan maba itu kan semangatnya masih berapi-api gitu ya. Pengen ikut ini, pengen ikut itu dan segala macam, pokoknya pengen diikutin ya. Itu dalam konteks organisasi kegiatan kampus lah ya. Nah, aku mikir lagi nih, kalau semisal aku ikut organisasi ini, aku mampu nggak ya kira-kira? Aku mikirnya gitu sih. Itu cara nanganin. Nah, itu cara nanganin FOMO itu sendiri. Dan aku juga pernah FOMO tentang organisasi itu. Tapi kalau selebihnya untuk FOMO yang kayak aku bilang tadi, konser, kayak semisal untuk hiburan-hiburan kayak gitu ya, sama FOMO ke kafe-kafe baru ya, kan dari konten Instagram kan sukanya kayak kafe ini, kafe itu, estetik gitu ya, terus keren. foto di sini, tempat wisata itu, konser ini, bla bla bla. Nah kalau aku sih lebih mentingin diri aku sendiri. Maksudnya ini diri aku sendiri setelah ke kafe itu, ikut konser ini, dampak baiknya apa sih buat aku? Nah gitu. Kalau lebih banyak dampak buruknya, mending aku tahan dulu keinginan kayak FOMO itu ya. Jadi aku tahan dulu gitu. Nah, dari kamu sendiri ya Mbak, penyebab FOMO itu apa sih Mbak dari dalam diri kamu sendiri? Kayak muncul FOMO tuh gimana? Kalau muncul FOMO itu sendiri pasti diri aku juga kayak ngerasa pengen ikutan gitu kan. Ya aku juga memikirkan porsiku di mana gitu kan. Aku tuh bisanya apa dan aku tuh pengen mengembangkan skill aku tuh di mana gitu tuh juga harus aku pertimbangkan juga. Ya mungkin bisa kayak ngembangin self development aku, self improvement kayak naikin gitu. Dan bisa juga tuh FOMO itu kan termotivasi ya, bagus juga kalau termotivasi. Aku tadi kayak pengen ikut penulisan gitu kan juga bagus gitu. Aku juga pengen penulisan gitu, tapi ya kalau misalkan aku nggak bisa dan aku tuh pengen ikut penulisan itu karena pengen ngikutin kamu juga, ya kalau hasilnya emang nggak bisa ya nggak bisa. Pokoknya kita seimbangin dulu ya dari dalam diri kita maunya apa, tapi kita harus mikir kita mampunya apa gitu teman-teman ya kan. Balik lagi ke porsi kita sendiri. Terus juga FOMO itu juga ada juga kan yang porsinya tuh dia tuh emang ikut organisasi ini itu. Terus juga ada yang emang porsinya tuh dia
keren pas jadi speaker, pembicara gitu dan menginspirasi banyak orang audiens gitu kan. Itu balik lagi ke porsinya, bener. kemampuannya. Dan FOMO ini kalau kita turutin ya kan Mbak, Iya. itu kita bakal capek sendiri. Padahal Betul. kita harus mentingin diri kita sendiri, dalam artian kita harus sayang sama diri sendiri. Jangan melulu kita ngikutin apa maunya orang lain. Yang orang lain ikutin kita harus ikut ya gitu. Nggak melulu kita harus ikutin orang lain. Jadi kita harus tahu apa yang ada di dalam diri kita. Kita harus tahu apa yang kita mampu dan kita mau. Iya, betul sekali. Nah ini teman-teman menuju pertanyaan yang terakhir, aku bakal tanya sama Mbak Kiki. Buat teman-teman nih Mbak, pesan apa sih dari kamu untuk teman-teman yang masih FOMO, apa Mbak? Kalau menurut aku mungkin lebih kurang ya. Kalau FOMO tuh jangan yang berlebihan, terus ikutin kata hati kamu, jangan ikut-ikutan, jangan kepaksa karena ingin dilihat wah sama orang lain. Jalanin aja apa yang kamu mau gitu, kayak self love gitu kan. Terus intinya kalau menurutku mending kalian ikut kegiatan sedikit tapi itu banyak manfaatnya dan itu bisa menjaga mental health-nya kita, mental kesehatannya kita, biar kita juga nggak terlalu pusing, Gak terlalu capek ya, iya, kita ngikutin capek, iya. apa yang diikutin sama orang lain. Kita harus tahu, kembali lagi tadi ya, Iya. tahu porsinya kita diri sendiri ya gitu gimana. Dan satu lagi kayak kita harus memikirkan hal positifnya gitu, dan tidak mengganggu prioritas pertamanya yaitu kuliah. Yes, of course, aku setuju sama kamu Mbak. Dan gak terasa nih Mbak, kayaknya udah harus ditutup nih podcastnya biar teman-teman juga nggak bosan dengerin kita cerita terus. Dan teman-teman mungkin ya pasti banyak kegiatan juga yang harus dilakuin. Jangan lupa habis nonton podcast ini kalian harus semangat untuk menjalani hidup ya agar lebih baik lagi, oke? Dan aku mau bilang terima kasih buat Mbak Kiki yang udah nemenin aku di podcast LPM ini untuk berbicara dan belajar tentang FOMO itu sendiri. Oke, terima kasih sekali lagi buat Mbak Kiki dan terima kasih teman-teman udah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf apabila kita ada salah kata ataupun ada kekurangan dalam menyampaikan pendapat kita masing-masing ya Mbak. Yeah. Oke. Dan sekian. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.